Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang bahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan pada channel Karseno Pijat Refleksi itu adalah channel yang mentutorialkan ataupun yang membuat yaitu pijat dan terapi mandiri. Oleh karena itu ceklah di deskripsi, itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan saya sarankan untuk pijat dan terapi mandirinya, saya sarankan adalah jalankanlah pada sore hari setelah beraktivitas ataupun sebelum beristirahat. Itu adalah untuk memaksimalkan dalam terapinya, karena dengan keseharian kita yaitu untuk mengendurkan otot-otot dan untuk memulihkan yaitu stamina pada tubuh kita. Dan semoga pada pertemuan kali ini saya doakan adalah sedulur semua tetap dalam keadaan sehat, itu adalah nikmat yang paling utama, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Dan pada tutorial-tutorial sebelumnya telah saya buat juga yaitu pijat-pijat mengenai pijat kejantanan, dan pada tutorial-tutorial kali ini ataupun selanjutnya masih saya urai ataupun masih saya buat yaitu tutorial mengenai meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa sehingga dapat meningkatkan stamina pada pria dewasa. Dan pada tutorial kali ini saya akan melakukan pemijatan yaitu pijat kejantanan pada pria dewasa. Namun sebelum ke tutorial, seperti biasa, jangan lupa untuk terus dapat mengikuti tutorial-tutorial dari channel Karseno Pijat Refleksi, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Halo sedulur, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda semua yang sangat luar biasa. Kita bertemu kembali di channel Karseno Pijat Refleksi, tentunya channel yang bahas tentang pijat dan terapi mandiri. Dan saya sarankan untuk pemijatan apapun itu pemijatannya, saya sarankan adalah pada sore hari, karena sore hari itu adalah saat yang tepat untuk melancarkan peredaran darah, sehingga untuk menjalani terapi ataupun terapi pijatnya itu saya sarankan pada sore hari. Dan semoga di pertemuan kali ini sedulur semua tetap sehat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitasnya. Dan pada tutorial kali ini saya akan memijat yaitu mijat pasien saya, yaitu yang dimana ini adalah pijat kejantanan, yaitu tentunya di titik-titik akupresur ataupun di titik utamanya. Dan sering sekali saya sarankan ataupun saya utarakan bahwa saya untuk pemijatan sendiri itu adalah sebagai yaitu untuk tahapan yang kedua. Sebelum tahapan yang pertama adalah kita ketahui dulu untuk ciri-ciri ataupun penyakit-penyakit ataupun apa yang menghambat dalam kita melakukan terapinya. Tentunya kita ketahui dulu, barulah kita mulai ke tahapan selanjutnya yaitu pemijatan. Dan di dalam pemijatan sendiri, saya sarankan juga untuk sedulur semua agar jangan terlewatkan untuk titik-titiknya, karena untuk setiap titik itu sangat bermanfaat sekali. Dan di masing-masing titik adalah titik inti ataupun titik-titik yang biasa juga saya lakukan pemijatan kepada pasien-pasien saya. Dan apa yang saya pijat itu adalah sama halnya apa yang saya buat tutorial di channel YouTube saya, yaitu channel YouTube Karseno Pijat Refleksi. Semoga bermanfaat juga untuk sedulur-sedulur semua. Dan sebelum melakukan pemijatan seperti biasa ataupun pada channel-channel saya ataupun pada tutorial-tutorial sebelumnya, lakukanlah relaksasi-relaksasi kecil. Untuk pemijatan lakukanlah juga pemijatan-pemijatan kecil, sehingga apabila kita lakukan pemijatan secara maksimal ataupun secara kontinu, itu tidak akan membuat kekakuan pada otot-otot yang akan kita urai, karena untuk otot-otot tersendiri itu mengalami kekakuan. Oleh karena itu kita urai terlebih dahulu, barulah kita lakukan pemijatan. Dan pada pemijatan kejantanan kali ini adalah sama halnya, yaitu untuk titik-titiknya yang telah saya upload juga
di tutorial pijat mandirinya, tentunya sedulur semua itu dapat menjalaninya dengan kontinu agar mendapatkan hasil yang sesuai yang diinginkan oleh sedulur semua. Dan banyak juga yang mempertanyakan apakah ini akan membuat suatu pengaruh ataupun akan mendapatkan hasil, dan jawabannya adalah apabila sedulur semua memang benar-benar menjalani terapi ini, maka akan mendapatkan hasil yang sempurna ataupun yang sesuai yang diinginkan. Dan perlu diketahui bahwasanya menurunnya kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa itu sangat mempengaruhi sekali adalah usia dan kegemukan. Oleh karena itu untuk usia dan kegemukan sendiri itu gampang sekali ditanggulangi, tapi dengan munculnya suatu penyakit, yaitu penyakit diabetes yang sudah saya utarakan pada tutorial sebelumnya, yaitu tutorial cara meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa, yaitu ada fase-fasenya. Bahwasanya untuk diabetes sendiri itu adalah wajib kita sembuhkan terlebih dahulu sebelum menjalani pemijatan di titik-titik akupresur yang sering sekali ataupun yang sudah saya upload di tutorial sebelumnya. Itu ceklah di deskripsi channel Karseno Pijat Refleksi, itu ada yaitu pijat mandiri untuk akupresurnya, dan ada pijat mandirinya untuk pijat tradisionalnya ataupun di titik pahanya, yang dimana lebih simpel. Namun untuk dongkrak kejantanannya saya sarankan adalah pijat akupresurnya, dan untuk di titik utamanya adalah untuk melancarkan peredaran darahnya. Bahwasanya untuk di pemijatan akupresur sendiri itu ada 3 titik yang wajib kita pijat ataupun 3 pemijatan, yaitu pemijatan di titik kejantanan, pemijatan di titik vitalitas, dan pemijatan di titik prostatnya. Dan di ketiga titik ini adalah wajib kita pijat karena di ketiga titik ini adalah sangat bermanfaat sekali untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk kejantanan dan vitalitas itu adalah berbeda dalam artian, yaitu untuk kejantanan adalah untuk kekerasan dari si Mr. P tersebut, dan untuk vitalitasnya adalah untuk durasi lamanya. Dan untuk titik prostatnya itu adalah untuk mengatur bagaimana untuk air seninya sendiri, itu juga mempengaruhi sekali untuk vitalitas pada tubuh seorang pria dewasa. Dan sering juga saya utarakan bahwasanya untuk pemijatan sendiri adalah langkah kedua, yaitu untuk melanjutkan ke langkah-langkah selanjutnya ataupun ke fase-fase selanjutnya, yaitu ada berbagai macam fase-fase ataupun jalan setelah kita melakukan pemijatan tersebut. Dan dalam artian pemijatan sendiri adalah fungsinya yaitu untuk melancarkan peredaran darah, meningkatkan energi, dan meningkatkan hormon endorfin pada seseorang. Dan perlu dilakukan juga penguatan-penguatan ataupun fase-fase selanjutnya. Ini yang sering sekali saya utarakan. Ini untuk memaksimalkan dalam terapi, apapun itu terapinya, baik terapi secara mandiri untuk terapinya dan untuk terapi pijatnya. Karena dengan terapi mandiri itu hanya untuk melancarkan peredaran darah juga, dan untuk pijatnya itu langsung kita bersentuhan langsung ataupun disentuh untuk titik saraf-sarafnya. Dan semoga di channel Karseno Pijat Refleksi ini channel yang bermanfaat bagi sedulur semua, karena channel Karseno Pijat Refleksi itu akan saya buat yaitu untuk pijat dan terapi mandiri. Karena dengan sehatnya tubuh kita itu ketika kita melakukan pemijatan untuk diri sendiri ataupun terapi pijat mandirinya, itu adalah menambah aktivitas ataupun menambah imun dalam tubuh kita, memperkuat jaringan-jaringan di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, jalankanlah pijat dan terapi mandiri secara kontinu. Yang sering sekali saya sarankan adalah 4-6 minggu untuk memaksimalkan dalam pemijatan ataupun dalam terapinya. Karena
dengan melakukan 4-6 minggu itu urat akan terbiasa ataupun saraf-saraf akan terbiasa. Yang tadinya mengalami ketegangan itu akan mengalami peregangan ataupun kelenturan, sehingga dengan 4-6 minggu ini akan memaksimalkan dalam terapinya. Namun setelah terapi 4-6 minggu, apabila memang sudah membaik ataupun sudah meningkat, saya sarankan lakukanlah continue, yaitu minimal 1 minggu sekali. Itu juga wajib kita pijat juga untuk pijat mandirinya, karena dengan pemijatan rutin ini akan mengakibatkan yaitu kelenturan pada otot ataupun yang tadinya kekakuan pada otot itu akan mengurangi peregangan, ataupun akan yang spasme itu akan melancarkan peredaran darah. Itu adalah fungsi dari pemijatan sendiri. Dan perlu diketahui bahwasanya titik-titik untuk pijat akupresur ini yaitu sangat bermanfaat sekali untuk melepaskan energi dan dapat meningkatkan kesehatan seksual. Bahkan metode pijat vitalitas pria ini ataupun pijat akupresur ini mampu mengobati disfungsi ereksi ataupun impotensi yang sering sekali diderita pada pria dewasa. Tentunya yang namanya impotensi itu adalah sama halnya dengan ejakulasi dini, itu mengakibatkan yaitu cepat sekali gampang keluar. Oleh karena itu saya sarankan lakukanlah pijat mandiri ini secara kontinu saja. Apabila memang melakukan sudah 4-6 minggu sudah membaik dan fase-fasenya telah dijalani semua, ini juga akan mendapatkan hasil yang sempurna. Dan lakukanlah di setiap titiknya, tidak ada yang terlewatkan. Dan di antara titik-titiknya adalah yang wajib sekali untuk dipijat adalah titik di titik kejantanannya, yaitu titik yang pertama juga telah saya upload juga pada tutorial sebelumnya, dan telah saya beri tanda juga untuk titik-titiknya dan cara pemijatannya, yaitu di antara titik-titiknya adalah 4 titik di titik kejantanan, yaitu titik yang pertama pada punggung kaki. Nah, di punggung kaki adalah punggung, yaitu bagian atas kaki, itu adalah titik yang pertama di antara ibu jari dan jari kedua, tepatnya di area pertemuan kedua jari kaki. Itu adalah untuk titik kejantanan yang pertama. Dan saya sarankan untuk melakukan pemijatannya adalah dipijat dan ditekan. Pijatlah selama kurang lebih 15 kali dan lakukanlah tekanan-tekanan kuat, yaitu kurang lebih 30 detik di masing-masing titik. Ini adalah untuk cara pemijatannya. Dan jangan lupa untuk sebelum pemijatan dan setelah pemijatan lakukanlah relaksasi-relaksasi kecil pada titik-titiknya. Dan di titik yang kedua, untuk kejantan yang kedua, yaitu terletak pada pergelangan kaki. Titik ini berada di atas tumit bagian dalam kaki, di belakang mata kaki dan tendon Asiles. Ini adalah untuk titik kejantanan yang kedua. Kemudian untuk titik kejantanan yang ketiga, yaitu berada di bagian dalam kaki bagian bawah, tepatnya berjarak sekitar 4 jari di atas tulang pergelangan kaki. Itu juga telah saya tutorialkan pada tutorial pijat kejantanan mandirinya pada tutorial sebelumnya. Dan untuk titik yang keempat, yaitu di kaki bagian bawah yang letaknya sekitar 4 jari di bawah lutut pada bagian depan tulang kering. Itu adalah untuk titik kejantanannya. Dan sebelum kita melangkah ke titik prostatnya, yaitu untuk titik yang selanjutnya, jangan lupa saya berikan tutorial pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk yang belum subscribe channel Karseno Pijat Refleksi, tekanlah tombol subscribe, like, komen, dan share agar dapat mengikuti tutorial-tutorial pijat dan terapi mandiri selanjutnya dari channel Karseno Pijat Refleksi. Dan untuk meningkatkan vitalitasnya, yaitu ada 3 titik,
yaitu titik vitalitas dan gairah yang sering sekali saya utarakan dan telah saya buatkan tutorial juga pada tutorial video selanjutnya. Oleh karena itu untuk seluruh semua untuk menjalani terapi ini, yaitu ceklah di deskripsi channel Karsano Pijat Refleksi. Itu ada juga yaitu pijat mandirinya untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan untuk titik vitalitasnya, yaitu titik yang pertama, yaitu yang terletak pada telapak kaki. Itu telapak kaki bagian bawah, tepatnya sepertiga panjang telapak kaki di bagian bawah jari kedua. Itu adalah untuk titik vitalitas untuk titik yang pertama. Dan untuk titik yang kedua, yaitu letaknya di samping bagian dalam telapak kaki, tepatnya pada dasar tulang ibu jari. Itu adalah titik vitalitas yang kedua. Kemudian untuk titik vitalitas yang ketiga, yaitu di titik KL7 yang terletak pada betis dalam, tepatnya berjarak 2 jari dari mata kaki. Ini adalah 3 titik prostat, 3 titik vitalitas. Dan untuk selanjutnya ada 2 titik prostat, yaitu titik yang pertama yang terletak di area sekitar lutut bagian dalam, tepatnya pada cekungan yang persis di bawah tulang besar sendi lutut. Itu adalah titik prostat yang pertama. Kemudian untuk titik prostat yang kedua, yaitu yang terletak dengan pergelangan kaki bagian dalam, tepatnya di bawah mata kaki. Itu adalah titik-titik yang wajib dipijat dan tidak boleh terlewatkan. Dan di masing-masing titik tersebut adalah titik-titik yang mana untuk meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Dan perlu diketahui, di 4 titik kejantanan ini juga wajib kita pijat. Dan di titik kedua yaitu titik vitalitas, yaitu ada 4 titik. Dan di titik prostat yaitu ada 2 titik. Itu adalah masing-masing titik yaitu 4 titik kejantanan, 3 titik vitalitas, dan 2 titik prostat. Itu adalah wajib untuk dipijat. Dan pemijatan sendiri yaitu lakukanlah pijat tekan selama kurang lebih 1 menit. Lakukanlah untuk pemijatan selama 15 kali dengan dipijat selama 15 kali, kurang lebih adalah 30 detik ataupun setengah menit. Dan selanjutnya adalah kita tekan 30 detik kembali, itu adalah kurang lebih setengah menit. Sehingga untuk setiap titiknya itu kita pijat yaitu kurang lebih 1 menit dengan kita lakukan pijat yaitu selama 30 detik dan kita tekan selama 30 detik. Dan untuk pemijatan sendiri yaitu bukan hanya di satu kaki, lakukanlah di kedua kaki, karena di kedua kaki tersebut itu adalah titik-titik yang sama. Dan lakukanlah pemijatan dari kaki kiri terlebih dahulu, karena untuk kaki kiri itu untuk melancarkan peredaran darah dan di kaki kanan adalah tumpuan. Dan untuk lebih memaksimalkan dalam terapi pijat ini, sering sekali saya sarankan ataupun sering sekali saya utarakan, lakukanlah fase-fase selanjutnya untuk lebih memaksimalkan dan mendapatkan hasil yang sempurna dalam menjalani terapi pijat kejantanan pada pria dewasa. Tentunya bukan hanya di pemijatan saja, namun ada fase-fase selanjutnya, yaitu sering sekali saya utarakan adalah perkuat ginjal ataupun perkuatlah bagian pinggang dan pinggul. Untuk memperkuatnya telah saya upload juga yaitu senam Kegel di top 8 ataupun top 3 nya, itu juga sama halnya. Namun untuk melakukan senam Kegel sendiri juga sama halnya dengan pemijatan, lakukanlah 4-6 minggu agar yang tadinya sebelum terbiasa melakukan senam Kegel ataupun sebelumnya melakukan pemijatan itu mengalami kekencangan pada otot sehingga mengalami kegenduran ataupun lancarnya peredaran darah, dengan kita lakukan yaitu terapi pijat ataupun senam Kegelnya saya sarankan 4-6 minggu.
Karena dengan langsungnya ataupun kita langsung tanpa pemanasan ataupun tanpa melakukannya perlahan terlebih dahulu, itu bukan hasil baik yang kita dapat, malahan sebaliknya. Karena dengan dilakukannya yaitu langsung ataupun langsung kita maksimalkan, itu akan mengakibatkan yaitu kekencangan pada otot yang tadinya masih spasma ataupun kekencangan, kita urai secara langsung ataupun secara cepat sehingga mengakibatkan yaitu rasa sakit ataupun lebam pada otot-otot yang akan dipijat ataupun pada bagian saraf-saraf yang akan kita lakukan terapi tersebut. Oleh karena itu, apapun itu terapinya dan apapun itu pijatnya, lakukanlah 4-6 minggu. Dan untuk memaksimalkan adalah kita lakukan pemijatan, kita lakukan penguatan, dan kita konsumsi juga apa itu herbal-herbalnya yang untuk meningkatkan ataupun mengembalikan menurunnya kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Karena di pemijatan sendiri itu adalah fase kedua yang sering sekali saya utarakan sebelum kita lakukan yaitu fase-fase selanjutnya untuk mengembalikan bahkan bisa menyembuhkan yang sedang diderita pada tubuh seseorang. Dan dalam pemijatan ini sering juga saya utarakan bahwasanya untuk melakukan pemijatan ataupun terapinya, lakukanlah relaksasi-relaksasi terlebih dahulu sebelum dan setelah pemijatan. Dan untuk tutorial selanjutnya akan saya buat yaitu herbalnya untuk meningkatkan kejantanan, karena di tutorial sebelumnya adalah telah saya upload yaitu cara meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Itu telah sampai ke fase makanannya yaitu apa sajakah makanan-makanan yang untuk meningkatkan bahkan bisa menyembuhkan yang namanya ejakulasi dini ataupun meningkatkan kejantanan dan vitalitas pada pria dewasa. Oleh karena itu, terus ikuti terus channel-channel Karseno Pijat Refleksi dan cek juga video-video di deskripsi channel Karseno Pijat Refleksi. Itu ada berbagai hal mengenai pijat dan terapi mandiri. Dan semoga di tutorial-tutorial channel Karseno Pijat Refleksi bermanfaat bagi sedulur semua. Karena di channel Karseno Pijat Refleksi itu membahas tentang pijat dan terapi mandiri yang dapat dijalani oleh sedulur semua. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Terima kasih. Demikianlah tutorial pijat dan kejantanan pada pria dewasa kali ini sehingga dapat meningkatkan vitalitas ataupun stamina pada pria dewasa. Tentunya di titik-titik ini adalah titik-titik yang mana yang telah saya upload pada tutorial pijat mandirinya. Oleh karena itu, apabila sedulur semua mau menjalani, itu adalah titik yang sama, dan apa yang saya buat pada tutorial itu adalah titik yang sama pada titik kejantanan dan vitalitas. Semoga bermanfaat bagi sedulur semua. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Karseno Pijat Refleksi dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share.